bawalah kepadaku jiwa orang-orang yang sesat, yang memisahkan diri dari gereja, dan menendamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Setiap kali mereka mencabik-cabik tubuh dan hatiku, yakni gerejaku, aku merasakan sengsara yang pedih. Begitu mereka kembali kepada kesatuan dengan gereja, luka-lukaku menjadi sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, sebentar lagi kita akan masuk kepada jam kerahiman yang agung. Jam kerahiman ini pada hari ini juga seluruh devosan kerahiman ilahi di seluruh dunia dan umat Kristen, umat Katolik yang berdevosi kepada kerahiman ilahi mengadakan novena pribadi ataupun novena secara bersama-sama. Dan hari kelima ini kita mau mendoakan orang-orang yang sesat, jiwa-jiwa para bid'ah yang memisahkan diri dari gereja. Mengapa mereka perlu kita doakan? Dan mengapa kita perlu mendoakan mereka? Orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan iman Kristen, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri, yang menyimpang dari ajaran resmi gereja, maka mereka disebut sebagai orang-orang yang sesat, yang menyimpang dari ajaran yang benar. Ajaran pokok-pokok gereja yang tidak lagi mereka imani dengan benar. Mereka adalah orang-orang yang sesat, yang perlu kita bawakan dalam doa kita. Secara khusus pada jam kerahiman ini, kita mau membawa semua orang yang tersesat demi sengsara Yesus yang pedih, agar mereka memperoleh pertobatan kembali. Orang-orang yang sesat itu adalah mereka yang memisahkan diri, yang cenderung menjauhi gereja, karena bisa saja mereka tidak lagi melihat bahwa gereja sebagai tempat yang benar untuk mereka, dan bukan sebagai komunitas yang perlu mereka yakini lagi. Mereka bisa memilih kelompok-kelompok lain atau ajaran-ajaran lain yang sesuai dengan keinginan hati mereka sendiri, bukan dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Orang-orang seperti ini dikatakan oleh Yesus mencabik-cabik dan membuat luka-luka Yesus, sengsara Yesus dalam tubuhnya, mencabik-cabik tubuhnya. Gereja yang memisahkan diri itu, anggota-anggota gereja yang sesat itu yang membuat Yesus begitu menderita. Maka kerahiman Allah, kerahiman ilahi juga ditujukan kepada orang seperti ini. Orang yang percaya bahwa Yesus bukan Tuhan, yang sebelumnya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan memiliki keyakinan yang lain, yang akhirnya menyingkirkan Yesus dan mengatakan bahwa Yesus tidaklah Tuhan lagi dalam hidupnya, tidak lagi menguasai seluruh kehidupannya, tidak lagi menjadi tujuan hidupnya, jalan kebenaran baginya adalah orang-orang yang sesat. Dari awal gereja sudah muncul aliran-aliran yang sesat itu. Dari abad-abad awal kekristenan sudah ada aliran-aliran yang sesat itu. Juga pada zaman para kudus, termasuk pada abad ke-12, pada abad pertengahan, di mana hidup Santo Fransiskus dari Assisi dan juga Santo Dominikus dan santo-santa yang lain di abad pertengahan juga mendoakan supaya banyak jiwa-jiwa yang tersesat itu kembali ke pangkuan gereja. Contoh, pada abad pertengahan, satu aliran sesat yang sangat terkenal itu adalah disebut dengan aliran Albigensis. Mereka menekankan kemiskinan radikal. Mereka membenci tubuh mereka. Oleh sebab itu, aliran ini disebut sesat karena mereka
membenci tubuh dan mengatakan bahwa tubuh ini jahat. Oleh sebab itu, aliran sesat itu yang lahir di Prancis, di kota Albi itu, mereka membunuh orang-orang atau ibu-ibu yang hamil supaya tidak ada lagi manusia baru, karena katanya tubuh kita ini berdosa, jadi tidak perlu lagi ada kehidupan yang baru. Dan mereka mendukung bunuh diri, mendukung aborsi, karena dikatakan tubuh itu penuh dengan kejahatan, maka tidak perlu dipelihara, tidak perlu diadakan lagi. Mereka menyiksa tubuh mereka dengan berpuasa berlebihan, dan hal itulah salah satu aliran yang ditentang dengan cara hidup Santo Fransiskus dari Assisi pada abad pertengahan. Fransiskus menawarkan kehidupan miskin yang radikal, tetapi tidak membunuh tubuh, tetapi mencintai kehidupan, mencintai persaudaraan, dan mencintai kehidupan itu untuk bertumbuh dan berkembang. Bisa saja di zaman ini ada aliran-aliran sesat yang halus, yang mungkin kita hidupi, yang mungkin dihidupi oleh orang Katolik, walaupun tidak sampai disebut sebagai bid'at atau aliran yang sesat yang melahirkan atau mengajak para pengikut-pengikut. Bisa saja kita memiliki kecenderungan-kecenderungan pribadi yang hidup bukan atas dasar kehendak Tuhan, tapi kehendakku. Aku ingin agar segala sesuatu sesuai dengan kehendakku, bukan dengan kehendak Tuhan. Dengan cara beriman seperti itu, kita juga sudah sah. Kesesatan tidak harus hadir dan bid'at atau sekte-sekte yang baru, tapi bisa saja cara kita beriman tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi kita menginginkan apa menurut selera kita sendiri. Maka, pada jam kerahiman ini nanti, mari kita bawa semua orang yang tersesat itu kembali kepada pangkuan gereja. Mari kita serahkan kepada sengsara Yesus pada jam kerahiman ini, semua orang yang memiliki kesesatan-kesesatan pribadi dalam beriman kepada Kristus. Orang-orang yang tidak mau memikul salib, hanya mau ingin menikmati kegembiraan Paskah, juga tidak tepat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Kita harus menerima salib kita, menerima penderitaan kita, menerima tanggung jawab kita, baru kita dapat menikmati Paskah, baru kita dapat menikmati kebangkitan. Dan pada jam kerahiman ini juga, mari kita ingat jiwa dari Bapa kita, Paus Fransiskus yang telah meninggal. Kita serahkan jiwanya kepada kerahiman ilahi, kepada sengsara Yesus, supaya juga memperoleh keselamatan. Dan kita bawa diri kita sendiri, kaum keluarga kita, anak-anak kita, dimanapun semuanya berada, supaya mereka tidak tergerus oleh aliran-aliran sesat yang tidak sesuai dengan iman Katolik, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Banyak zaman modern ini menawarkan kesesatan-kesesatan kepada kita. Mungkin bukan kesesatan sebagai sekte atau sebagai aliran yang tampak sebagai satu perkumpulan atau komunitas, tapi bisa saja kemajuan teknologi, kemajuan modernisasi bisa merus iman dari kaum muda, dari anggota keluarga kita, yang akhirnya tidak benar-benar beriman lagi kepada Yesus, yang sengsara, wafat, dimakamkan, dan bangkit, tetapi beriman kepada Yesus menurut selera mereka sendiri, sesuai dengan apa yang mereka inginkan sendiri, bukan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh gereja kepada kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, pada jam kerahiman ini, mari kita sungguh-sungguh supaya banyak orang yang memisahkan diri dari gereja kembali menyatukan diri kepada gereja Katolik. Mungkin ada sanak saudara kenalan kita yang dulu sudah sungguh-sungguh beriman kepada Kristus dan kembali kepada jalannya sendiri yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Yesus.
Itu semua kita bawa dalam doa-doa kita pada sore hari ini. Dan kita juga bawa semua orang yang mengharapkan doa-doa kita. Orang-orang sakit, orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Mari pada jam kerahiman, pada novena kelima ini, kita sungguh-sungguh membawa orang-orang ini, kelompok ini, kepada Yesus Kristus yang menderita di kayu salib. Maka kita hening di dalam hati kita merenungkan Yesus yang wafat di kayu salib, yang sengsara. Mari kita renungkan sejenak. Kita bawa orang-orang yang tersesat, yang menyimpang dari ajaran iman, yang memisahkan diri dari gereja, kita bawa dalam doa kita.